Hai Mas, selamat malam. Ketemu lagi nih sama aku Vega Karina yang hari ini akan memandu Instagram Live Halo Bumil dengan klinik fertilitas bocah Indonesia. Boleh dilihat yang ada di pin komen apa topik kita pada malam hari ini, yaitu soal serba-serbi infertilitas untuk pejuang garis 2. Sebelumnya Vega mau apresiasi dulu semua para pejuang garis 2, semoga disegerakan semua usahanya, semoga membuahkan hasil. Nah, supaya nih lebih tahu lagi serba-serbinya, kira-kira penyebabnya apa ya infertilitas ini, apa yang bisa dilakukan, tepat banget join live malam ini di Instagram Live Halo Bumil bersama dengan Bocah Indonesia, karena kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Dr. William T. Wahyono, SPOG dari Klinik Fertilitas Bocah Indonesia. Oke, siapa nih di sini yang semangat sama topik ini malam hari ini? Boleh banget nanti untuk nanya-nanya, drop pertanyaan juga ya untuk Dr. William, karena nanti kita akan coba bahas semua topik soal program kehamilan. Nah, yang mau kasih komentar dan juga bertanya, boleh banget drop langsung di kolom komen, karena nanti akan ada 2 orang penanya terbaik nih yang akan mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Jadi jangan lupa ya untuk siapkan pertanyaan terbaiknya. Dan ayo yang belum follow, siapa nih? Jangan lupa follow dulu akun @bocahindonesia_ ya. Oke, semoga pada excited malam hari ini. Vega akan langsung invite aja narasumbernya supaya kita bisa nanya-nanya langsung sama Dr. William dari Klinik Fertilitas Bocah Indonesia ya Maya. Oke, hai, udah pada wave. Oke, nih ada yang bertanya seputar program kehamilan. Boleh banget nanti kalau misalnya speaker udah muncul, langsung aja nanti tanya-tanya sepuas-puasnya ya. Karena kapan lagi nih bisa nanya-nanya gratis, konsultasi soal infertilitas ini, dan bisa dapat solusi supaya disegerakan mendapatkan buah hati ya. Vega izin dulu ya untuk invite para speaker pada malam hari ini. Oke, kita tunggu dulu untuk bergabung dengan Dr. William. Bolehkan sekali untuk bertanya ya, karena nanti akan mendapatkan nih hadiah merchandise dari Bocah Indonesia. Oke, halo Dr. William. Wah, sudah bergabung dok. Apa kabarnya dok? Baik, sehat. Apa kabar? Wah, alhamdulillah sehat juga dok. Senang sekali bisa bergabung ya. Mungkin kita tunggu untuk join segera dari Bocah Indonesia ya dok ya. Baik, dokter sepertinya masih di lokasi praktik nih dok ya? Lagi di Bocah nih. Oh, selesai. Iya ya ampun, nih berarti lagi jeda dok atau sudah selesai nih jam praktiknya? Baru selesai. Terima kasih ya Dr. William ya sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk para mama yang ada di rumah yang pastinya mungkin sedang bertanya-tanya dan ingin tahu lebih lanjut soal infertilitas, terutama buat para pejuang garis 2 ya. Kita bisa mulai ngobrol-ngobrol nih dok malam hari ini. Oke, baik. Nah, Dr. William tadi sebetulnya ada nih yang nanya di awal tadi ya, mungkin Tete baru menikah, terus baru denger nih soal infertilitas gitu. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dijelaskan lebih dulu nih Dr. William. Kira-kira apa sih dimaksud dengan infertilitas? Halo semuanya, perkenalan dulu ya, halo Mbak Vega ya. Dan mama semua ya, dan mama semua dan para moms dari Bocah Indonesia juga ya, mungkin ada yang nonton juga, para pejuang garis 2. Perkenalkan lagi, saya Dr. William dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia ya. Nah, kita langsung aja, apa itu infertilitas ya? Jadi infertilitas itu adalah definisinya kalau nih ada pasangan ya, suami istri sudah menikah selama 1 tahun 12 bulan dan berhubungan rutin ya 2-3 kali per minggu ya, tidak memakai kontrasepsi namun belum hamil juga gitu ya.
Jadi tadi poinnya apa? Dia berhubungan rutin 2 sampai 3 kali per minggu, udah menikah selama 12 bulan, ya, tidak pakai kontrasepsi, tapi belum hamil juga. Tapi ingat dengan catatan, yang tadi 12 bulan itu kalau pasangannya angkanya usianya kurang dari 35 tahun, gitu ya. Ya, kalau Oh, usianya lebih dari 35, betul. berarti ada syarat usia Betul, juga ya betul. dok Kalau ya? usianya di atas 35 Ya. tahun, maka definisi itu yang 12 bulan berubah menjadi 6 bulan, Mbak. Mm-mm. Ya. Jadi kalau 6 bulan dia sudah berhubungan teratur, tidak pakai kontrasepsi, tapi belum hamil juga, itu sudah masuk ke infertilitas gitu. Jadi kasih kesempatan waktunya lebih pendek nih kalau Oke. usianya lebih advance. Justru di atas malah usianya lebih pendek ya, karena kan katanya kalau misalnya usia lebih muda malah harusnya lebih subur nggak sih dok? Ternyata malah justru kalau usianya lebih mature Iya, lagi itu syaratnya ya, lebih pendek ya, 6 sebenarnya bulan itu tadi ya dok berhubungan ya? dengan fakta kalau di atas 35 tahun itu biasanya sel telur kan udah nggak terlalu bagus gitu. Jadi kita nggak mau menunda terlalu Oh baik. lama. Kalau misalnya Hmm. kelamaan takutnya kan makin kurang baik kualitasnya. Itu satu ya. Dan fakta kedua adalah kalau pasangan itu berhubungan rutin ya, dalam 6 bulan pertama pernikahan itu harusnya 80-85% pasangan itu hamil gitu ya. Nah, Oh makanya baik. kalau usianya justru lebih advance, udah deh kalau udah 6 bulan kita sarankan untuk mulai program. Tapi kalau usianya misalnya let's say 27 tahun ya you still have plenty of time gitu. Maksudnya nggak apa-apa kita Ah panjangin betul. dikit ke 1 tahun tuh. Iya, atau juga Nikmatin masih mau dulu ya enjoy dok. kan gitu Berdua ya. ya. Mm-mm. Betul. Oke, baik. Berarti itu penjelasan Ya. terkait dengan usia tadi ya, Maya. Oke, baik. Dokter William, ini ngomongin soal Hmm. infertilitas dan fertilitas ya, Dok ya. Banyak sekali yang mengaitkannya dengan yang mengalami wanita gitu. Tapi sebetulnya, Dok, apa betul ini permasalahan dialami oleh wanita atau sebenarnya Oh dialami ya, oleh of pria course. juga? Infertilitas tuh masalah dua entitas ya. Maksudnya masing-masing berkontribusi yaitu faktor pria ataupun faktor wanita gitu ya. Pada pada faktanya menunjukkan bahwa kalau ada pasangan yang infertilitas ya, gangguan fertilitas, ternyata 45% ada gangguan sperma atau faktor laki-laki ya. Dan Oh, sekitar 50%. itu Iya, laki-laki ya, dan Dok sekitar ya? 50% ada gangguan dari faktor ibunya, gitu. Jadi, tentu kalau orang atau pasangan mau program hamil, tentunya kita harus periksa keduanya. Karena itu sudah evidence based berbasis Oh, bukti bahwa memang bukan bukan ya kita selalu kan takutnya ya banyak juga yang bapak-bapak nih ya, bapak-bapak mungkin ada yang nonton. Saya nggak kenapa-kenapa kok, gitu-gitu. Padahal kita udah punya bukti penelitiannya kok. Iya, iya padahal kita denial udah ada bukti dong. penelitiannya kok bahwa ternyata angka pada gangguan sperma itu cukup tinggi gitu. Oke, baik Dokter William. Berarti tidak hanya Yes. wanita tapi pria saja ya dok ya. Kalau bentuk infertilitasnya berbeda nih dok berarti Ya, antara betul. Kan pria dan organnya wanita. berbeda ya. Kalau pada pria, mungkin ada Ya. ahlinya, ahli andrologi yang bisa menjelaskan secara lebih detail ya. Tapi kalau gambaran umum ya kita biasanya temukan gangguan sperma gitu ya. Bisa gangguan pergerakannya atau jumlahnya sedikit ya. Atau bentuk spermanya kurang bagus. Atau malah yang parah nggak ditemukan sperma malah ternyata gitu ya. Sedang Oh. Oh, Pernah ada kasus di seperti itu bocah ya dok ya? lumayan banyak kasusnya, Mbak. Itu. Jadi kadang kalau yang nggak ketemu sperma, kita harus ambil spermanya dari pabriknya langsung, gitu. Ya. Nah, Kak, untuk Itu pria. untuk pria ya Kalau dok ya. untuk Jika wanita wanita, dok. gangguannya ya macam-macam. Bisa dari sel telurnya yang udah sedikit, ya, atau sel telurnya yang terlalu banyak tapi nggak bisa besar, gitu ya, pada kasus PCOS, ya. Atau gangguan yang kita juga banyak temukan, polip juga banyak ya, polip di dinding rahim ya. Atau tuba tersumbat juga ada, atau ya ada gangguan kista dan lainnya ya.
Oke, baik dok. Jadi ternyata tadi banyak sekali ya Ma bentuk dari Betul, infertilitas tadi ya dok ya. Baik pria maupun wanita nih Ma, apa? Jadi mungkin ada papa juga yang menonton gitu dibutuhkan berarti koordinasi betul. dan kerjasama ya dok. Kalau ingin usaha pejuang garis dua, berarti baik mama dan papanya Bareng, harus cek juga nih dok bareng. ya. Nah, oke, baik. Nah, mungkin dok Ya. pertanyaan yang paling mendasar gitu ya, karena banyak sekali mungkin yang baru mau menikah atau baru Hmm. menikah bertanya-tanya. Jadi penyebabnya apa sih dok sebutnya infertilitas ini? Apakah memang jangan-jangan memang bawaan dari dulu atau ada gaya hidup tertentu nih dok yang bisa Nah, menyebabkan ini pertanyaan infertilitas yang dok? sangat baik ya. Eh, dia bisa ada bawaan, bisa acquired, didapat, gitu ya. Kalau bawaan itu misalnya spektrumnya mulai dari ada yang ternyata sel telurnya sedikit, udah nggak ada gitu. Atau bawaan sel telurnya nggak bisa besar, pada kasus PCOS kan faktornya genetik gitu ya. Atau malah faktornya eh, malah rahimnya nggak ada. Ada juga loh, gitu ya. Nah, eh, atau Iya, kalau iya dok. faktor pria juga macam-macam ya. Ada juga yang memang misalnya tersumbat atau apa ya. Tapi ada juga yang didapat. Contohnya yang didapat itu adalah misalnya ada infeksi. Infeksi sering keputihan gitu ya. Yang menyebabkan bisa Nah, ada iya. saluran telurnya tersumbat gitu. Ya, atau infeksi sering keputihan yang menyebabkan dinding rahimnya jadi rusak gitu ya, sehingga pasti akan mengganggu kesuburan. Atau pada pria juga bisa gitu, karena ada infeksi sehingga saluran spermanya juga jadi tersumbat gitu. Nah, itu yang ada tuh sebenarnya Dokter Ferry bikin reelsnya. Jadi itu yang berhubungan dengan beliau membahas dengan penyakit hubungan seksual gitu ya. Bagus banget tuh beliau bikinnya bahwa eh, sudah Ada dok, saya sempat sempat lihat nonton. ya, ya bahwa Iya, sempat banyak nonton yang dok. Kayaknya repost banyak yang ya repost deh supaya dok. lebih aware Jadi ya. saya Jadi lihat bagus di banget. mana-mana Jadi gitu. ternyata Betul, betul penyakit dok. hubungan seksual itu nggak melulu cuman apa faktor yang lain-lainnya, tapi salah satunya adalah bisa menyebabkan gangguan kesuburan gitu ya. Oke, baik dok. Jadi sebetulnya banyak penyebabnya dok. Tadi kalau buat wanita berarti keputihan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap lumrah ya dok ya. Ternyata penyebabnya bisa lumayan bahaya Betul, nih ke betul infertilitas ini banget, ya. betul banget. Makanya kalau ada keputihan, Oke. Kalau soal gaya hidup dok, maksudnya gaya hidup sebelum menikah tuh apa yang ah biasanya paling ya oke, berpengaruh? gaya hidup itu bisa berupa ini sedentary lifestyle ya. Jadi misalnya eh, aktivitasnya kurang gitu-gitu ya, otomatis jadi obes gitu ya. Kalau obes banget ya, ya pasti akan terjadi gangguan hormon. Nah, otomatis terjadi gangguan pembesaran sel telur. Kalau ada gangguan pembesaran sel telur ya jadi gangguan kesuburan gitu ya. Atau bisa juga kalau yang acquired itu misalnya karena kebiasaan minum yang manis-manis everyday gitu, sehingga jadi diabetes. Nah, diabetes itu juga bisa bikin gangguan kesuburan loh, Betul. gitu. Karena Nah, ini makanan minuman hmm, viral sekarang manis-manis diri banget lagi ya dok ya. Tuh harus dihindari, jangan banyak terlalu food blogger berlebihan ya. lagi ya, bikin ngiler. Ah, iya. Ya oke. Yang pasti yang enak-enak tuh emang yang manis sih dok. Oke, jadi itu ya, maaf ah, tadi mungkin banyak juga penyebab-penyebabnya, baik dari mungkin faktor dari diri sendiri dan juga Hmm, dari eksternalnya ya dok, termasuk gaya hidupnya iya. juga bisa diperbaiki. Nah, kalau sudah tahu faktornya dok, kalau pengen nih nanti ingin setelah menikah langsung dikarenakan omongan, berarti ada cara-cara tidak sih dok untuk mencegah? Karena mungkin kan tadi ada faktor-faktor yang memang sudah dari bawaannya, misalnya tadi sel telurnya, spermanya gitu, atau rahimnya gitu, ada kondisi tertentu. Tapi sebetulnya apakah ada cara untuk mencegahnya, Dokter Oh Ferry? ya, satu cara mencegahnya ya tadi menghindari penyakit hubungan seksual gitu ya. Kalau yang acquired kan gitu ya. Ya, Yang kedua sebenarnya kayak misalnya PCOS, kita bukan cegah, tapi kita mencegah perburukan ya.
Jadi misalnya kita ada gejala ya, entry point-nya atau biasa keluhan utamanya salah satunya adalah PCOS itu adalah haidnya jarang-jarang gitu ya, 2-3 bulan baru haid, atau Ya. setiap bulan mundur 10 hari, atau kadang mundur, kadang maju, haidnya panjang, intinya gangguan haidnya. Kalau itu yang dialami, maka baiknya periksakan gitu, jangan diemin aja. Kenapa? Kalau terjadi, memang kita diagnosis ada kecurigaan ke PCOS, maka kan biasanya kita akan cek hormon ya, jadi harus lihat lagi mengenai materi mengenai PCOS ya. Maksudnya jangan apa-apa sedikit-sedikit PCOS juga, itu keliru juga gitu. Tapi intinya kalau ada kecurigaan itu, maka kita harus ada beberapa pemeriksaan. Kalau kita tegakkan memang dari hasil hormonnya juga PCOS, maka kita kontrol gitu ya, supaya PCOS-nya nggak berlanjut gitu. Kalau PCOS-nya nggak berlanjut, nanti saat mau mulai program, pasti akan lebih bagus outcome-nya, gitu ya. Sama juga dengan nyeri haid. Kalau ada nyeri haid, curiganya endometriosis, gitu. Kalau kita kontrol, ya kita periksa dulu, oh ini curiga endometriosis, gitu. Kita kontrol dengan obat, ya endometriosisnya nggak tambah besar, gitu. Ya, otomatis outcome-nya lebih bagus nanti. Oh, baik dok. Oke, berarti dok sebetulnya intinya kita sebagai para wanita gitu dan juga pria harus aware dengan tadi beberapa tanda-tanda tersebut ya dok. Misalnya haid tidak teratur atau juga tadi misalnya nyeri haidnya berlebihan gitu ya dok. Kan ada tuh dok sampai kalau nyeri haid tuh nggak masuk kantor, nggak mampu gitu karena sakit banget gitu. Nah, ketika udah, iya betul dok. Itu berarti kalau misalnya sudah paham dengan hal tersebut, bisa dicegahnya adalah dengan kontrol dan supaya bisa diobati sebelum memulai program, iya, betul. Ya dok ya? Betul banget. Oke, baik-baik dok. Nah kalau misalnya dok, misalnya udah terlanjur menikah nih dok ya, terus baru notice gitu, akhirnya wah gimana nih, mungkin tadi setelah setahun lah dok, tadi kan biasanya ukurannya setahun ya, ternyata belum juga gitu dikaruniai anak. Nah itu berarti gimana dok, langkah pertama yang harus dilakukan? Jadi langkah pertama sebenarnya adalah kalau begitu udah nikah atau misalnya ada masalah gangguan haid, catat siklus haidnya gitu ya. Setiap bulan kan banyak aplikasi tuh, setiap mulai haid catat deh tanggal mulainya, terus tanggal selesainya gitu ya. Lalu habis itu yang kedua, kalau misalnya udah 1 tahun nih, oke, datang deh periksa deh ke dokter kandungannya gitu ya, bisa googling lihat-lihat gitu, mana yang memang banyak berkecimpung di masalah fertilitas gitu ya. Lalu datang nanti periksa, kita akan mulai dari history taking, kita tanya-tanya nih riwayat haidnya dan lain sebagainya, makanya mesti bawa data lengkap gitu ya. Habis itu biasanya kita akan lakukan USG sebagai langkah awal ya, dan biasanya kita akan minta untuk pemeriksaan sperma gitu. Nah, langkah selanjutnya ya berdasarkan hasil pemeriksaan kita. Oh, oke. Jadi ini langkah pertamanya ketika tadi udah tahu misalnya tadi di usianya di bawah 35 tahun, 1 tahun belum juga hamil, berarti bisa langsung cek ya dok ya? Oke, bisa langsung cek. Ini salah satunya mungkin ke Pusat Fertilitas Bocah Indonesia ya dok ya. Nanti akan dicek, lalu akan langsung bisa nih pokoknya diberikan solusi-solusi ya dok ya, supaya segera bisa mendapatkan si kecil. Oke, lalu kemudian dok ketika sudah tadi tahu bahwa ternyata ada permasalahan infertilitas ini, itu kira-kira kapan bisa langsung mulai program hamil? Apa bisa langsung atau harus diselesaikan dulu nih dok mungkin masalah-masalahnya baru bisa memulai programnya? Basically program hamil itu kita mulai sejak kita mencari tahu apa penyebab gangguan kesuburannya. Actually basically itu ya. Makanya pemeriksaan itu adalah merupakan bagian awal dari program hamil. Nah, nanti metodenya tentunya tergantung hasil pemeriksaan dan permasalahannya apa gitu. Tapi secara umum metodenya ada 3, atau orang biasa kenal promilnya dengan cara apa sih, itu ada 3 gitu. Nah, kapan mulainya? Ya setelah tergantung hasilnya. Misalnya
ada kista endometriosis misalnya gitu ya yang mengganggu, ya kita beresin dulu itunya. Apakah entah dia harus dioperasi atau entah dia harus ditekan dulu. Endometriosis nggak selalu operasi ya, saya selalu bilang endometriosis nggak wajib operasi dari awal gitu ya. Jadi ingat. Oh iya ya dok, karena banyak yang ketakutan dengan mendengar harus endometriosis tuh berarti harus No, kita operasi, banyak ternyata yang tidak dengan ya dok ya? endometriosis hamil alami. Oke. Ya, tapi don't get us wrong, banyak juga yang kita harus operasi dulu baru hamil. Sangat tergantung. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Makanya kita di sini kalau misalnya apa-apa semua mau operasi justru enggak gitu ya. Baik. Berarti ada yang masih bisa diusahakan secara alami dulu, Betul. tergantung dengan tadi kondisi pasangannya ya dok ya. Oke, tapi tadi dok, emang bener ya dok, banyak yang langsung kayak, aduh pokoknya cara paling cepet deh gitu, biar punya anak, banyak yang seperti itu nggak sih dokter? Banyak yang maunya begitu ya mbak ya. Ya, that's why kita manage expectation ya. Kalau misalnya kasusnya simple-simple aja sih, gitu bisa cepet, 1, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, bisa hamil gitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya, let's say PCOS gitu, maka kita dari awal akan ngomong bahwa pada pasien PCOS, datanya bilang, kehamilan itu tercapai dalam waktu 6-9 bulan sejak mulai program. Gitu. Jadi kita harus sampaikan itu, kita manage expectation-nya. Karena apa yang terjadi kalau pasiennya expect-nya cepat, lalu mereka akan stop gitu. Mereka akan stop treatment dan akhirnya malah nggak hamil-hamil gitu. Ya. Karena memang kalau PCOS kita harus atasi dulu gangguan-gangguannya gitu ya. Baik dok. Oke, jadi memang dok tadi kalau misalnya ada gangguan yang lumayan bisa menyebabkan tadi infertilitasnya tadi diselesaikan dulu ya dok ya. Jadi jangan langsung minta cara tercepat nih Ma, gitu, masih bisa diusahakan dari cara-cara alami. Tapi dok tadi dinanya juga nih jadinya, memang ada dengan maksudnya diusahakan dulu cara alami. Seperti cara apa sih alami itu, promil alami itu adalah berhubungan rutin. Ya, jadi kalau misalnya kita masih melihat bahwa kan ada juga nih yang ternyata karena jarang berhubungan gitu ya, ada juga yang permasalahan itu ternyata tadi saya udah 1 tahun, 1,5 tahun menikah, tapi ternyata saya jarang berhubungannya dok, jarang ketemunya, LDR dan lainnya. Ya otomatis kita nggak buru-buru ya gitu, usianya masih muda. Iya. Tadi ada yang bilang soalnya saya LDM. Iya, kalau itu kan bahkan belum memenuhi kriteria definisi tadi ya. Kalau definisi tadi adalah dia harus berhubungan rutin 2-3 kali per minggu gitu. Ya, lalu kalau misalnya tubanya semuanya masih bagus ya, tuba saluran telur oke, nggak tersumbat, cadangan telurnya baik, dindingnya oke, spermanya juga baik, kita bisa mulai dengan namanya senggama terjadwal. Orang awam sih akan kenalnya dengan promil alami ya. Tapi itu biasanya kita kasih obat pembesar sel telur, lalu kita cek USG, kita lihat pembesaran sel telur, baru kita atur waktu berhubungannya, gitu kurang lebihnya. Oke, baik dok. Berarti memang masih banyak yang dilakukan untuk alami ya dok ya. Tapi gitu dok, biasanya panik kan, nggak nunggu sampai 1 tahun. Langsung aja dok, ya, udah pengen cek. Boleh. Gitu kalau ya. Cek kan nggak apa-apa. Oke, berarti tapi kalau rekomendasi dari dokter William sebetulnya pengecekan pertama apa betul gitu harus nunggu sampai 1 tahun atau biasanya ada yang udah datang dari berapa nih dok? Oke. Nah, jadi sebenarnya ada juga yang misalnya dia udah tahu nih dari dia sebelum hamil dia haidnya udah nggak lancar gitu ya. Dia udah tahu nih. Ada yang baru 3 bulan datang gitu. Justru kita sangat appreciate yang seperti itu. Kenapa? Karena dia sangat aware dengan kondisi dirinya gitu ya. Jadi kita bisa cek dari awal karena prinsipnya the earlier kita temukan ada apa, maka kita bisa treat gitu. Dan otomatis outcome-nya lebih baik. Jadi tadi ya dok, kalau ada ciri-ciri, berarti kalau ada ciri-ciri yang dokter sebutkan di awal, gitu, itu bisa lebih awal ya dok ya, karena dikhawatirkan mungkin memang menghambat selanjutnya programnya begitu ya.
Oke, baik. Wah, Dokter William, ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Kita jadi tahu nih penyebab infertilitas apa. Hmm, Bentuk infertilitas juga ternyata bukan cuma dialami oleh ya. wanita, tapi oleh pria, Dok ya. Dan ada juga nih tips-tips soal kira-kira kapan nih mulai harus kontrol ke dokter jika dirasa tadi ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan dan bisa menghambat kehamilannya. Oke. Nah, sekarang mungkin Dok kita mau masuk ke sesi Q&A karena sudah masuk pertanyaan di kolom komentar live kita dan juga sudah masuk di Instagram live Instagram story-nya Halo Bumil. Jadi kita sempat Q&A. buka Hmm. kemarin, ternyata banyak sekali yang bertanya. Ya. Iya, saya izin bertanya Dokter William ya. Oke, dokter ini ada pertanyaan dari Hmm. Fitri Dwi Hmm. 2029. Dok, saya mau tanya, saya barusan operasi kista 15 cm Hmm. di ovarium kanan, sudah hampir 7 bulan, Hmm. tapi belum hamil juga. Apakah ada tips atau kira-kira saran apa langkah selanjutnya yang harus Ya, dilakukan, oke. Dokter Nomor William? satu mesti tahu jenis kistanya apa, gitu ya. Eh, iya, Oh, jenis. kista 15 cm apakah kista musin, kista seros, kista dermoid, kan jenis kista banyak tuh. Jadi, Ibu monggo tanya ke dokternya, karena biasanya kalau Baik. operasi itu wajib ada hasil PA ya. Biasanya ada hasil selnya apa gitu, sel kistanya apa gitu ya. Ya. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan apa langkahnya. Kalau misalnya kista-kista endometriosis, ya harus lihat intraoperasinya bagaimana, apakah banyak perlengketan, dan lainnya. Nomor dua, lihat itu kistanya, berarti tadi kan nggak dijelaskan ya, apakah satu indung telur apa dua ya. Harusnya sih satu ya, maksudnya kalau tadi bilang, kita asumsi satu. Nah, cek dong, sel telur satunya itu, indung telur satunya masih banyak nggak sel telurnya, saluran telurnya gimana, gitu. Ya, kalau tadi kistanya misalnya kista yang bukan endometriosis, ketika Oke. udah diangkat harusnya udah aman ya, gitu ya. Dan dia jinak ya, bukan ganas. Lalu ya kita pastikan kalau ada cadangan sel telurnya bagus, ya yang di indung telur sebelah satunya nggak ada kistanya, lalu saluran telurnya juga bagus, nggak tersumbat, monggo silahkan mulai promil, cek sperma jangan lupa gitu ya. Nah kalau kayak gitu, saluran telur bagus, indung telur bagus, sperma bagus, ya bisa mulai dari yang namanya kasih obat pembesar sel telur. Senggama terjadwal, orang bilang promil alami. Hmm. Sambil kita pantau gitu pembesaran sel telurnya. Kita lihat nanti ada poin-poinnya tuh. Hari ke-12-nya kita cek. Apakah ada sel telur yang mateng, apakah ada penebalan dinding rahim yang Oh. baik gitu. Ya. Berarti memang harus dilihat dulu tadi jenisnya dok ya untuk mengetahui nih mah kira-kira bisa kapan langsung lanjut Betul. program hamilnya ya Ya. dok ya. Oke, baik terima kasih jawabannya dokter. Semoga menjawab Hmm. pertanyaan dari Mama Fitri Dwi ya. Semoga segera diberikan momongan nih. Oke, selanjutnya dok ada pertanyaan dari Sera Pranata. Kenapa saat promil kok tubuhnya sering kasih sinyal palsu? Seolah hamil misalnya telat haid terus mual-mual tapi ketika tes pack ternyata negatif nih dokter William itu Ya, kira-kira kenapa ya dok? promilnya apa nih? Apakah iya Nah promilnya apa iya nih? ya. Kalau dan kelainannya apa nih gitu. Kalau memang dari awalnya ada gangguan ovulasi namanya gangguan pematangan sel telur gitu ya bisa terjadi hal itu. Jadi kayak eh, sel telurnya terlambat berkembang makanya haidnya telat-telat mulu gitu ya. Jadi ya tergantung promilnya apa, tergantung kondisinya apa gitu. Kalau misalnya yang nggak ada kondisi itu, mah Oh, tepat-tepat aja kok. Malah malah dengan promil, maksudnya misalnya kita melakukan promil yang tepat, malah ada yang bilang atau banyak juga saya temukan haidnya jadi teratur ya dok. Misalnya pada pasien PCOS, justru setelah promil haidnya lebih teratur oh, ya dok. Nah, it's a good sign actually. Gitu. Jadi nggak selalu loh mundur-mundur. oh Ya, malah karena lebih kan teratur. kita Oh, memecahkan masalahnya. Maksudnya masalah pada PCOS, salah satu gangguan pematangan sel telur. Kalau kita treatment, ya otomatis pematangan sel telurnya harusnya lebih reguler. Artinya haidnya akan lebih teratur. Gitu.
Oke, baik dok. Karena memang banyak sih dok yang merasa tadi, apalagi kalau misalnya sudah Hmm. menikah kan selalu harap-harap cemas tiap bulan nih dok. Oke, tapi dok tadi sebenarnya pertanyaan bagus sih, Dik. Misalnya ternyata telat haid gitu, tapi test pack-nya berarti negatif, itu untuk kontrol nggak dok? Untuk tahu kayak kok udah telat sama sekali gitu, tapi tetap Ya, tidak hamil, oke. itu sebaiknya bagaimana Berarti dok? kita biar paham definisi haid normal. Haid normal itu adalah yang siklusnya teratur. Siklus teratur itu 24 sampai 35 hari. Ya, panjangnya 3 sampai 7 hari lama haidnya gitu ya. Nah, kalau ada yang keluar dari itu, maka itu haid yang tidak normal, ya. Nah, saya jabarkan lagi. Haid siklusnya itu adalah 24 sampai 35 hari. Bukan berarti maksudnya gini, wanita itu harus punya satu siklus gitu ya. Misalnya siklusnya 30 hari. Berarti artinya tanggal haidnya setiap bulan atau jarak antar haidnya itu selalu 30 hari. Dari haid pertama bulan ini sampai haid pertama bulan berikutnya 30 hari gitu. Jadi dia nggak boleh nih, bulan ini siklusnya 30 hari, bulan depan siklusnya 35 hari, bulan depan siklusnya 25 hari. Kan masih masuk dok, 24 sampai 35 hari. Nah, nggak boleh gitu, itu haid tidak teratur. Gitu ya. Oh, Jadi tadi oke. pertanyaannya, kalau dia telat haid, tergantung gimana yang biasa-biasanya. Kalau biasa-biasanya selalu teratur, baru bulan itu doang nggak teraturnya, ya dilihat aja dulu. Kita tunggu biasa seminggu. Kalau belum haid juga, monggo periksa. Gitu ya. Tapi kalau memang dari awal udah selalu nggak teratur, ya lebih Berarti baik periksa buat kita cari. Gitu. oh iya baik dok. Jadi lihat dulu ya dok, kalau emang dari awal ya sudah lebih baik diperiksa. Jangan-jangan tadi juga tidak negatif Ya, terus karena ada faktor dari situ juga ya dok ya. Oke baik. Terima kasih Dokter William sudah menjawab pertanyaan dari Mama Sera Pranata ya Maya. Oke, selanjutnya nih dok ada pertanyaan menarik dari Mama Juliarni. Kalau telat haid seminggu sebelumnya, terus akhirnya tes pack hasilnya garis 2 tapi samar nih dok, garis 2 dok sebenarnya, tapi besoknya keluar haid. Nah itu kenapa sebelumnya sempat garis 2 dok kalau ujung-ujungnya itu yang masih namanya keluar kehamilan haid lagi? kimiawi, Mbak, chemical pregnancy. Jadi Ya. faktornya banyak sih, tapi kalau chemical pregnancy sampai saat ini sih kita masih belum bilang itu keguguran ya. However, kalau misalnya terjadi berulang-ulang kali, kita harus work up tetap gitu ya. Apakah memang ada sesuatu masalah yang bikin sehingga itu sebenarnya keguguran gitu ya. Jadi kalau baru tes pack positif, mungkin aja itu udah ada embrio yang baru mau nempel gitu, atau baru awal banget nempelnya, atau dia nggak jadi, gitu sebenarnya. Tapi by definition kita belum bilang, Berarti iya, sebelumnya sudah ada embrio by yang definition menempel. kita belum bilang itu keguguran, kita Oke, bilang dok. itu baru chemical pregnancy, kehamilan kimia, gitu. Hmm. Yang akhirnya tadi ya dok, mungkin sudah ada yang menempel tapi tidak jadi, ya Iya, memang akhirnya iya. jadinya haid Tapi lagi, kalau, seperti you know itu. what, kalau misalnya ada mama yang mengalami itu sering, baiknya begitu telat haid kontrol. Kita USG gitu ya, kita Baik dok. pastikan bahwa apakah sudah ada kantong hamil atau apa gitu. Dan kita bisa kasih lebih early obat-obat, istilahnya obat-obat penguat gitu. Ya. Oke, karena mungkin jangan-jangan tadi beresiko ya dok, kalau selanjutnya tes pack lagi gitu, takutnya Ya. nanti ada proses keguguran lagi. Oke, jadi emang betul-betul ya dok, kita sebagai wanita gitu harus betul-betul menyadari dan mengetahui siklusnya ini ya dok, kayak kesuburan kita gitu kan, supaya karena hubungannya sangat erat ternyata dengan infertilitas ini, terutama untuk wanitanya ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter William. Lalu dok, ini ada pertanyaan juga dari Mama Alivial 17. Katanya sebaiknya waktu yang tepat untuk cek ke dokter untuk pejuang garis 2 itu kapan ya dok? Karena kebetulan sudah lebih dari 2 tahun nih gitu. Apa masih? Tadi kan saya sempat nih mungkin dokter bilang ya udah nikmatin aja dulu, berdua dulu gitu ya dok. Tapi ketika sudah tidak ada kondisi terlalu serius gitu, mungkin bisa disarankan
karena mungkin ada masalah, biasanya mungkin suaminya yang masih nanti-nanti aja gitu. Itu sebaiknya kapan nih dok? Ketika Iya, tidak ada satu masalah yang satu kelihatannya tahun begitu lah serius. gitu. Kalau udah enjoy 1 tahun berhubungan teratur belum Baik. hamil juga, udah periksa gitu. Iya. Ya, Oke, berarti iya. paling tepat Jadi 1 jangan tahun itu takut ya dok deh, ya? jangan apa ya, kesannya kayaknya kalau periksa itu, nanti ini itu gitu. Kalau di fertility, Takut sama iya, kalau hasilnya, di bener fertility kita dok. happy kok, kita baik-baik gitu ya. Kalau juga bukan kayak memeriksa Oh, penyakit kan gitu. oke, Maksudnya oke, kayak oke. justru kita bisa kasih saran-saran yang Iya, 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 iya. lebih baik gitu untuk memperbaiki, untuk mempersiapkan kehamilannya gitu ya. Oke, itu dia mah. Jadi jangan ditunda-tunda ya dok ya. Tadi kalau misalnya tahun bisa langsung kontrol. Ini bisa langsung nih ke Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Langsung buat janji sama dokter William deh. Buat nanti ngobrol-ngobrol dan tahu ada permasalahan apa. Supaya segera dikaruniai momongan. Oke, terima kasih dokter. Dokter ini juga pertanyaan dari Mama Laila underscore Nuraini. Ternyata kebiasaan mama ini adalah haidnya bukan tidak teratur nih dok, jadi haid terus besoknya bersih terus haid lagi gitu. Jadi bukan yang tidak teratur kayak 3 bulan sekali, bukan, tapi jadi selang-seling dan tidak benar-benar pernah sebulan bersih gitu dok. Jadi akhirnya ragu untuk berhubungan karena sudah feeling kalau jangan-jangan tidak subur nih tadi infertilitas. Itu kira-kira kondisi yang bisa dikatakan salah satu ciri-ciri Enggak, infertilitas tidak ya dok? enggak bisa bilang gitu sih. Definisi infertilitasnya Enggak ya? tetap kalau misalnya udah berhubungan teratur nggak hamil-hamil juga itu infertilitas. Iya. Tapi tadi kalau misalnya ada haid Hmm. yang nggak teratur, ya itu ada problem yang kita harus cari, kita harus periksa problemnya apa ya, kita belum tahu, kita mesti cek apakah gangguan haidnya itu kan berarti bisa dibilang ada intermenstrual bleeding namanya. Jadi habis haid lalu dia haid lagi gitu namanya, atau di antara haid ada haid gitu ya, ada Haid pendarahan lagi, iya, intermenstrual. Nah, itu mesti betul. cari sih apakah ada polip or something else gitu. Periksa aja kalau gitu. Baik, baik dong. Tapi kan tadi kan jadi ragu untuk berhubungan. Padahal sebetulnya tips yang utamanya ya coba dulu ya dok. Iya, coba dulu Betul nggak dan dok? Tadi kan saya karena kondisi itu nih mama ini jadi mungkin gak khawatir nyaman gitu, nggak mau juga berhubungan kali karena ya, kayaknya nggak jadi Mbak. deh gitu Maksudnya kan kalau dok. ada flag-flag kali takut, horor kan Iya gitu. betul. Nah, Jadi, betul sih dok. Tapi sebetulnya ya, mungkin bisa diperiksa dulu, diobati, baru nanti iya bisa mungkin lebih yakin benar. gitu ya dok ya. Oke, baik. Tuh Mama Laila ya, mungkin bisa diobati dulu karena mungkin takutnya ada permasalahan dengan haidnya, siklusnya. Nanti baru supaya lebih yakin untuk lanjut promil alaminya ya, Ma ya. Oke. Nah ini dok, ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir buat dokter dari Dianita Sarip. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah low AMH? Nah mungkin bisa dijelasin nanti dok, low AMH ini apa? Yang mempunyai masalah pada haid yang tadi tidak teratur. Padahal udah pengen banget nih dok punya Ya. ngomongan, apa solusinya? Jadi low AMH. AMH itu adalah menggambarkan cadangan telur ya Mbak Mbak Vega. Low AMH itu, cadangan telur normal itu AMH-nya adalah 1,4 sampai 4,4 kurang lebih gitu ya. Nah, kalau dibilang low AMH ya di bawah itu, di bawah 1,4, atau ada juga yang pakai di bawah 1,2 ya. Artinya cadangan sel telurnya sedikit gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat, AMH ini atau cadangan telur ini sebenarnya berkorelasi dengan usia. Dia harusnya sejalan dengan usia gitu ya. Meskipun ada beberapa yang kita temukan usia masih muda, AMH-nya turun gitu ya. Nah, itu kita harus cari penyebabnya apa gitu. Ada yang bawaan, ada riwayat operasi, ada yang lainnya gitu ya. Nah, itulah basically kenapa kalau kita jangan advance banget age-nya. Jadi makanya kalau bisa di bawah 35 udah promil. Makanya tadi kita bilang kalau di atas 35 kita lebih cepat untuk suruh periksanya. Nah, lalu gimana nih? Kalau misalnya kondisinya udah low AMH, datang-datang udah low AMH. Satu, pasti kita tanya-tanya lihat apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Pasti penyebabnya kita hilangkan supaya yang udah low jangan tambah turun. Gitu kan.
Yang nomor dua, ya minum vitamin, ya vitamin D bisa meningkatkan pembentukan sel telur, ya. Lalu kita biasanya akan kasih hormon, kasih obat buat meningkatkan cadangan sel telurnya, gitu ya. Ada beberapa obat-obat yang kita kasih. Dan yang ketiga, bisa kita anjurkan untuk akupuntur, karena ternyata akupuntur itu berkorelasi positif loh. Penelitiannya bilang bahwa yang sel telurnya sedikit bisa jadi bertambah gitu. Ya. Jadi bertambah ya dok. Oke. Oke, jadi tadi saran-sarannya ya Mama Dianita bisa dilakukan supaya tadi akhirnya kan emang berpengaruh ya dok ya Iya. tadi lo AMH tadi ya dengan Kan kemungkinan cadangan sel telur hamil ya. sedikit, otomatis Iya. ya otomatis pasti lebih kecil kemungkinannya jadinya. Gitu. Oke, baik. Nah, tadi sudah ada solusinya ya, Mama Dian. Mungkin bisa dilakukan. Dan kalau mau konsul, bisa langsung ke Bocah Indonesia. Nanti bisa langsung deh konsultasi dengan Dokter William. Oke. Dok, ini menarik sekali. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin terkait dengan waktu nih, Dok. Sayang sekali ya, kita nggak bisa ngobrol lebih panjang lagi. Nah, buat para mama juga semoga tadi menjawab permasalahannya. Sudah tahu serba-serbi infertilitas untuk pejuang garis 2. Semoga bisa lebih disegerakan untuk dapat momongan. Dan tadi pokoknya kuncinya kayaknya utamanya dari Dokter William adalah aware ya dok ya, sadar sama kondisi diri dan tidak ragu untuk kontrol dok, untuk periksa ya dok ya. Oke, berarti kalau gitu dok mungkin dokter bisa kasih saran-saran dan juga tips nih kesimpulannya untuk para mama semua yang ikut live malam hari ini, bagaimana terutama untuk para pejuang garis 2. Silakan. Ya, sebelumnya saya tambahkan sedikit karena tadi ada pertanyaan masuk yang kayaknya penting nih ya. Jadi kan tadi sebenarnya kita ngomongnya infertilitas, yaitu kesulitan untuk hamil gitu ya. Tapi ingat ada satu lagi nih, karena ada yang nanya, saya udah keguguran 2 kali sebelumnya. Nah, itu sebenarnya bagian dari infertilitas. Tapi sedikit beda entry point-nya. Kalau misalnya jadi dia ada yang susah untuk mencapai kehamilan, tapi ada yang susah untuk mempertahankan kehamilannya. Sama-sama susah punya anak judulnya, dan sama-sama infertilitas, gitu ya. Nah, itu 2 hal yang berbeda yang sebenarnya bisa ditangani dua-duanya, gitu ya. Jadi biar lebih besar lagi bayangannya mengenai infertilitas. Gitu. Nah, tadi untuk anjuran. Jadi mungkin ada yang sudah hamil tapi ada kesulitan mempertahankan. Betul, ada yang usia 8 tahun gugur, usia 8 minggu gugur, usia 7 minggu gugur. Nah, itu kita harus cek faktor-faktornya supaya kehamilannya habis itu bisa berlanjut, nggak cuma sampai 8 minggu gitu ya. Nah, oke. Balik lagi, jadi kalau closing statement-nya adalah nomor 1 tadi harus aware, harus waspada, harus aware sama kondisinya. Kalau memang ada tanda-tanda tadi, gangguan haid ya, ataupun nyeri haid, ataupun yang sudah berhubungan rutin tapi belum hamil, maka sarannya adalah ayo periksa, jangan takut ya gitu. Karena kita di sini nggak serem-serem kok, kita justru akan memberi masukan-masukan yang positif ya. Karena semakin cepat kita mulai, maka outcome-nya selalu semakin baik. Prinsipnya kalau penata laksanaan fertilitas adalah seperti itu, gitu ya. Oke, terima kasih Dr. William untuk semua insight yang sangat bermanfaat malam hari ini. Juga tadi pesan Dr. William bisa langsung diterapkan ya para mama ya. Semoga disegerakan mungkin untuk para pejuang garis 2 ya dok ya. Untuk segera dapat momongan. Oke, Dr. William terima kasih banyak untuk waktunya. Silakan lanjut aktivitas kembali. Selamat istirahat ya dok ya. Sampai bertemu di live berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu dok. Oke, untuk para mama semuanya, terima kasih banyak yang sudah join live-nya. Tadi mungkin, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Nanti untuk selanjutnya, boleh langsung follow ya, Bocah Indonesia _ dan bisa dapat informasi banyak soal infertilitas ini.
Dan terutama untuk para pejuang garis 2, jangan ragu untuk kontrol langsung ya, terutama tadi ke Bocah Indonesia. Dan bisa langsung ketemu sama Dokter William tadi untuk konsultasi ya. Oh ya, sekarang Vega akan umumkan 2 orang yang beruntung yang mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Selamat kepada @alivial Z17. Yeay, selamat. Dan selanjutnya selamat untuk @Sera Pranata. Oke, untuk Alivia Z17 dan juga Sarah Pranata bisa mengirimkan ya data diri ke DM Instagram @bocahindonesia_. Yuk yang belum follow boleh langsung follow karena dapat informasi menarik nih pastinya soal tadi yang lagi mau promil, boleh diusahakan ya untuk di pusat fertilitas Bocah Indonesia. Mama papa semuanya, semoga live malam ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa follow Bocah Indonesia _ dan juga download aplikasi Halo Bumil ya, sebagai teman setia untuk menjaga kesehatan mama dan juga si kecil. Kita ketemu lagi di Instagram live berikutnya. Selamat malam mama semuanya, selamat beristirahat. Bye.